Yang pertama kita buka browser, kemudian kita ketikkan info pemilu kpu.go.id, kemudian kita enter, kita klik info pemilu kpu.go.id, kemudian kita klik di jenis pemilihan, kemudian kita klik Pilkada 2020. Kita tunggu sebentar. Ini sudah bisa masuk ke server KPU. Kemudian kita lihat di hasil. Nah, di sini kita bisa melihat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ternyata pada tanggal 9 Desember ini ada beberapa provinsi yang mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sumatera Barat, kemudian Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Dan ini adalah hasil dari penghitungan. Ini Sumatera Barat sudah masuk, Jambi, Bengkulu, kemudian Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Artinya data sudah mulai masuk ke KPU, di mana rata-rata data yang masuk masih di bawah 0,8%, meskipun ada satu provinsi yang sudah masuk sekitar 6,95%, yaitu di Kalimantan Selatan. Jadi kalau teman-teman ingin melihat lebih mendalam informasi tentang pemilihan atau penghitungan gubernur dan wakil gubernur, bisa mengklik di pemilihan provinsi, tinggal memilih salah satu provinsi. Misalnya saya pilih Sulawesi Utara. Sulawesi Utara per jam 17.49 menit 24 detik, data yang sudah masuk sebesar 0,28%, yaitu 16 TPS dari 5.809 TPS. Dan ini adalah kalkulasi atau perhitungan per kabupaten. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kabupaten kota. Jadi beberapa kabupaten kota yang sudah memasukkan datanya meliputi tadi Tomohon, Kota Bitung, Manado, kemudian Minahasa Utara, Bolaan Mangundo, dan Minahasa. Inilah data per kabupaten kota. Jika teman-teman ingin melihat lebih dalam tingkat kecamatan, tinggal kita bisa mengklik di salah satu kabupaten kota yang ada di sini, misalnya Kota Manado. Kota Manado, ya, Kota Manado yang itu terdiri dari beberapa wilayah, ada kecamatan mungkin Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Mapanget, Malayang, Bunaken, Kepulauan, dan Taal 2. Ini adalah kecamatan yang di bawah Kota Manado. Ini adalah jumlah suara di Kecamatan Bunaken. Kalau kita mau melihat secara mendalam atau tingkat kelurahan, kita tinggal bisa mengklik di wilayah kecamatan, misalnya Bunaken. Bunaken itu ada sekitar 5 kelurahan. 5 kelurahan yang sudah masuk, baru kelurahan Molas, yaitu 69 suara untuk Kristiani, Engginia Paruntu, dan Sehan Salim Lanjar. Kemudian 18 untuk Foni Aneka Panambunan, dan 153 untuk Oli Dondong Kambei. Inilah tingkat kelurahan. Kalau kita mau melihat tingkat TPS, kita bisa mengklik di salah satu kelurahan di sini. Misalnya kita mau klik Molas. Molas itu, Molas ada beberapa TPS, ada 13 TPS. Dari 13 TPS ini yang sudah memasukkan hasilnya adalah TPS 9.
Nah, ini secara TPS 9 grafiknya seperti ini. Jadi yang menang di TPS 9 adalah Oli Dondo Kamberi dan Stephen Kandau. Itu teman-teman. Jadi untuk mengecek suara yang sudah masuk, tentunya suara sah, bisa dicek website atau situs dari pilkada kpu.go.id. Jadi ini pemilihan gubernur. Jika kita ingin melihat pemilihan bupati atau wali kota, kita bisa mengklik di pemilihan bupati wali kota. Nah, ini ada beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini juga telah menyelesaikan pemilihan bupati wali kota pada tanggal 9 Desember 2020. Kita ingin melihat provinsi yang menyelenggarakan pemilihan bupati wali kota. Ini beberapa provinsi, mungkin tidak semua provinsi menyelenggarakan ini pemilihan bupati, tapi kita mencoba di wilayah Jawa Tengah. Ada 21 kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Kalau kita mau melihat salah satu hasil pemilihan pilkada di salah satu kabupaten, misalnya saya mau ambil di Klaten. Nah, Klaten dari hasil penghitungan sementara versi KPU ini, data yang sudah masuk adalah 1,29%, di mana perolehan suara paling banyak dipimpin oleh Haji Sri Mulyani sebanyak 41,6%, kemudian One Krisnata 32,2% dan Dr. Arief Budiono 26,2%. Per jam 17.44 menit 28 detik, dan jumlah TPS yang sudah masuk adalah 33 TPS dari 2.550 TPS. Sedangkan ini adalah beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. Yang di sini yang sudah cukup banyak memasukkan data adalah ini Karanganom ini terdiri dari beberapa desa, dan yang sudah memasukkan adalah Blancaran dan Berangkal. Kita coba per TPS-nya, misalnya Berangkal ada 8 TPS dan baru satu yang sudah mengirimkan datanya, yaitu TPS 3, di mana dimenangkan oleh One Krisnata. Ini adalah grafiknya. Jadi website KPU ini sangat detail dalam memonitoring hasil pilkada 2020. Jadi sampai tingkat TPS. Jadi misal teman-teman ingin memonitoring hasil pilkada di mana teman-teman berada, bisa menggunakan situs pilkada, situs dari kpu.go.id, sehingga tidak mudah untuk terhasut oleh berita-berita hoax. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan monitoring hasil pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Ya, kita bersyukur pelaksanaan pilkada pada pagi hingga siang hari tadi berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, karena ini memang tidak ada pemberitaan yang tidak mengenakan, semua sepertinya berjalan dengan lancar. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi kita semua. Oke, makasih.